Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Apakah manusia mengira tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya? Kenapa manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Mereka itulah kelompok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita memasuki episode ke-91, yaitu akan membahas mengenai surah Al-Balad yang artinya adalah negeri. Kira-kira seperti apa kemudian makna di balik surah Al-Balad ini mengenai negeri, dan tentunya apa pembelajaran yang bisa kita ambil begitu dari surah Al-Balad. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ustadz Zamang Syari Hasbalataim di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini surat yang pendek ya Ustadz ya, 20 ayat, tapi tentu mengenai surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran maknanya sangat luar biasa besar begitu. Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zamang Syari, tapi terlebih dahulu seperti biasa Ustadz mengenai judul dari surah ini, Al-Balad, negeri begitu. Apa sebenarnya yang akan dibahas begitu Ustadz di surah Al-Balad ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Balad. Al-Balad memang artinya negeri. Tapi yang dimaksud dengan negeri di sini adalah negeri Mekah secara khusus. Tentunya kita tahu negeri Mekah itu negeri yang istimewa. Disitulah Allah pilih untuk kemudian dibangun rumahnya, Ka'bah, ya, yang menjadi tujuan dan destinasi semua hamba-hamba Allah yang ingin berkunjung ke sana. Dan keistimewaan dari Mekah itu sendiri bertambah lagi dengan wujud dan keberadaan Nabi Muhammad di dalamnya. Kota Mekah tanpa Muhammad saja sudah istimewa. Apalagi kota Mekah di periode dan masa di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah dan berjuang di sana. Nah, tentunya surah ini bercerita kepada kita mengenai betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, dan tanggung jawab kita terhadap nikmat-nikmat itu adalah untuk mensyukurinya. Tema ini seperti ingin menyindir orang-orang musyrikin dari kalangan bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah, yang mana mereka itu dengan mereka tinggal di Mekah saja itu sudah nikmat luar biasa. Tetapi dengan mereka memusuhi Nabi, dengan mereka tidak mau beriman terhadap risalah yang dibawa Nabi, seakan-akan mereka berada dalam sebuah kontradiksi. Satu sisi mereka membanggakan Ka'bah, tapi di sisi lain mereka justru menyakiti kekasih Allah yang ingin mengembalikan Ka'bah pada fungsinya yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam surah ini terdapat ajakan, mari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita gunakanlah dalam amal-amal kebajikan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Bukan sebaliknya, menyalahgunakan nikmat itu, termasuk posisi orang Quraisy yang ada di Mekah, yang justru kekuatan yang Allah berikan pada mereka digunakan untuk memusuhi Rasulnya Allah. Baik, sahabat Al-Quran. Kalau gitu langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu terperdayanya manusia karena harta dan kemampuannya. Ini bagaimana, Ustaz? Tentunya di 7 ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pertama dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Nah, kata huruf la di sini menjadi bahan diskusi di kalangan para ulama.
Apa maksud dari kata la? Ada yang mengatakan la ini hanya tambahan. Artinya, uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Ada yang mengartikan la di sini fungsinya adalah la nafiyah. La yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Seakan-akan Allah mengatakan, ya, keagungan Ka'bah dan kemuliaannya itu sudah jelas. Sampai tak perlu siapapun bersumpah lagi untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari negeri Mekah itu sendiri. La uqsimu bihadzal balad. Yang jelas, ayat pertama ini menggambarkan pada kita negeri Mekah itu punya banyak nama. Ada namanya Ummul Qura, artinya induk dari segala pemukiman. Yang negeri pertama di muka bumi, Mekah. Yang kedua, Mekah juga disebut dengan Al-Baitul Atiq, apa ya, negeri yang merdeka. Karena sepanjang sejarah kota Mekah ini nggak pernah terjajah. Siapapun orang luar ingin menguasai Mekah, Allah yang memberikan perlindungan. Seperti pertolongan Allah dengan menghancurkan tentara gajah Abraha yang ingin menguasai Mekah. Nah, begitu juga ditambah lagi dengan adanya Ka'bah di sana, tempat-tempat bersejarah yang menjadikan Mekah ini sebagai negeri yang istimewa. Kemudian Allah katakan, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad tinggal di negeri ini. Artinya, dengan Nabi Muhammad lahir di Mekah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat beliau tinggal di Mekah, berdakwah 13 tahun di Mekah, ini menambah nilai keutamaan dan keistimewaan kota Mekah itu sendiri. Nah, ini makna yang pertama. Tapi ada juga yang mengartikan wa anta hillum bihadzal balad. Muhammad, halal bagimu untuk berperang di Mekah. Seperti ayat ini ingin mengisyaratkan Nabi Muhammad walaupun lahir di Mekah, dapat wahyu di Mekah, tapi beliau akan diusir nanti dari Mekah. Dan setelah beliau terusir, beberapa tahun kemudian balik lagi ke Mekah, terjadi perang, dan Nabi memenangkan pertarungan. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perang di Mekah, tetapi mengizinkan untuk Nabi berperang di Mekah demi menaklukkan orang-orang Quraisy. Makanya kata-kata wa anta hillun, hil dari kata halal. Halal bagimu Muhammad untuk berperang di negeri ini. Ini di antara tafsiran yang berkembang di kalangan para ulama. Yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Demi pertalian bapak dan anak. Kalau dilihatlah di Mekah, siapa musuh Nabi? Musuh Nabi saudaranya juga. Ya. Abu Lahab pamannya, Abu Jahal ini masih saudara jauh juga. Artinya karena semua mereka adalah Quraisy. Quraisy itu kabilah yang besar. Maka sebenarnya semua yang berada di bawah kabilah Quraisy masih ada pertalian darah antara ayah dan anak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin gambarkan di antara ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua rela berkorban, bahkan mengorbankan apa yang paling dicintainya demi untuk kebaikan anaknya. Bahkan kalau kita survei, hampir rata-rata orang tua itu rela kalau ditanya, sekiranya usianya bisa dihadiahkan kepada anaknya yang sedang sakit, rata-rata orang tua rela mengurangi jatah hidupnya untuk diberikan kepada anaknya yang dicintainya. Ini gambaran pertalian antara orang tua dan anak ini cukup suci dan begitu indah sekali. Nah, apa jawaban dari sumpah yang tiga ini? Allah katakan, laqad khalaqnal insan fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Pengertian susah payah di sini apa?
Ya, yang namanya hidup di dunia, mau tinggal dimanapun, nggak lepas hidup dunia ini dari kesulitan. Nggak semua kepingin kita bisa tercapai. Apapun yang kita harapkan untuk kita peroleh, perlu ada usaha untuk bisa mendapatkan apa yang kita minta. Ini makna manusia itu hidup di dunia dalam susah payah. Bahkan orang kaya sekalipun, bahkan anak bangsawan sekalipun, tetap ada kesulitan dan payah. Walaupun ya mungkin derajatnya atau levelnya berbeda-beda. Nah, tapi yang jelas, kesulitan adalah hal yang nggak dapat dipisahkan dari kehidupan di dunia. Nah, maka dari itu Allah katakan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya? Apakah manusia mengira dia bisa berbuat semaunya? Atau ada kekuatan yang maha kuat yang mengatur dan mengontrol apapun dalam kehidupan manusia? Ayat yang mengajak orang-orang Quraisy secara khusus merenung di mana posisi Allah. Hidup kita ini nggak bisa lepas dari kehendak Allah. Ya, dan ayat ini berlaku untuk semua manusia. Ya, Allah katakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Berkata manusia, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat ini sebenarnya secara khusus menyindir orang Quraisy. Kenapa saya katakan menyindir? Karena kalau dilihat segala strategi yang dibuat oleh orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi, semuanya itu nggak gratis. Ada harga yang dibayar. Nabi sholat, dilempari kotoran. Nabi berdakwah, dituduh gila. Ya, dan mereka itu rela membelanjakan harta demi untuk memusuhi Muhammad SAW. Allah katakan, apakah mereka mengira nggak akan ditanya nanti tentang harta yang dibelanjakan pada yang haram itu? Ayahsabu allam yarahu ahad. Semua yang kita belanjakan, seburuk-buruknya harta itu apa? Harta yang kita belanjakan dalam kemaksiatan. Dan jangan kira maksiat itu murah. Justru kadang-kadang maksiat lebih mahal daripada ketaatan. Orang mau mabuk, harga bir juga nggak murah. Ya, orang mau narkoba, berjudi, itu juga tak murah. Nah, bahkan kalau dilihat harga ketaatan, justru ongkosnya lebih murah. Nah, jadi di sini Allah ingin isyaratkan, berapapun yang kita belanjakan untuk kemaksiatan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah kau mengira gak ada yang melihatmu dan meminta pertanggungjawaban atas harta yang kau belanjakan pada kemaksiatan itu? Semuanya harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oke, baik. Jadi kalau mau berbuat maksiat, mikir dulu baik. Ya, karena ongkosnya mahal juga. Karena ongkosnya mahal juga. Keluar modalnya banyak yang untuk berbuat maksiat saja begitu. Oke, kita ke poin selanjutnya, yaitu mengenai nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya. Ya. Ini kalau kita lihat, sebenarnya banyak sekali nikmat Allah terhadap kita. Tapi karena kelalaian dan terpedayanya manusia, sering sekali kita lupa. Makanya Allah katakan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami sudah ciptakan untuk kebaikan manusia dua mata? Bayangkan hidup tanpa ada indera penglihatan. Betapa gelapnya hidup nih. Tapi mata yang Allah anugerahkan pada kita, sering sekali justru kita gunakan untuk kemaksiatan dan pengingkaran terhadap kebenaran. Allah katakan lagi, walisanan wa syafatain. Bukankah kami ciptakan untukmu lidah? Dengan lidah ini, apabila kau berkata baik, dapat pahala. Kalau berkata kita kalimat thayyibah, mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Tapi lidah ini yang gak bertulang ini, kalau digunakan untuk mencela orang, memfitnah, menggunjing, dia juga bisa mengundang turunnya dosa yang begitu banyak. Wa syafatain. Bukankah Allah sudah ciptakan dua bibir? Bayangkan kalau manusia nggak punya bibir, betapa mengerikan tampilan kita.
Walaupun bersolek, tak ada bibirnya, ngeri. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ciptaan Allah itu semuanya punya fungsi dan keindahan. Makanya Allah katakan, wahadainahun najdain. Jadi Allah bukan hanya kasih mata, Allah bukan hanya kasih lisan, Allah bukan hanya kasih bibir, tapi Allah juga berikan pada kita dua pilihan jalan. Semua orang diberikan free will, kebebasan berkehendak. Di depanmu wahai manusia, dua pilihan jalan. Ya, jalan kebaikan atau jalan kejahatan dan kemaksiatan. Jalan yang bisa mengantarkan menuju surga atau jalan yang membuat kita layak masuk neraka. Ya. Maka dari itu Allah katakan, falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Allah katakan, kenapa manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Rata-rata orang kalau disuruh milih mau jalan mendaki atau jalan turun, orang lebih suka jalan turun. Karena nggak membutuhkan energi yang banyak. Ya. Namun hakikatnya jalan menuju surga dan jalan menuju neraka ini seperti perbandingan jalan ke arah puncak gunung yang begitu berat medannya untuk kita hadapi. Tapi setelah kita lewati kesulitan demi kesulitan sampai di puncak yang bisa memungkinkan kita melihat keindahan luar biasa. Tapi jalan ke neraka itu sama seperti jalan turunan yang di ujung jalan itu memasukkan kita ke jurang. Kalau naik sepeda paling enak kalau turunan. Nggak perlu dikayuh. Jalan. Begitulah jalan kemaksiatan. Terkesan ringan, terkesan enak. Karena semua nafsu dan keinginan terpenuhi. Tapi apabila tidak mawas diri, jalan yang sedang kita tempuh itulah yang menjerumuskan kita masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Makanya Allah katakan, falak tahamal aqabah. Disuruh, kenapa kau tak ambil jalan yang mendaki dan sukar? Karena jalan mendaki dan sukar itulah jalan menuju Allah. Ada hadis Nabi mengatakan, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahwat. Jalan menuju surga penuh dengan cobaan. Tapi jalan menuju neraka penuh dengan pemenuhan syahwat. Jalan ke neraka itu seperti turunan tadi. Tak perlu etos kerja tinggi, santai-santai saja, nikmati hidup dan lain sebagainya. Ya, senang-senang, foya-foya. Tapi di akhir kita akan masuk terjerumus ke dalam jurang neraka. Nah, Allah katakan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kau bagaimana jalan menuju Allah? Bagaimana jalan yang bisa mengantarkanmu masuk surga? Jalan yang penuh dengan daki yang sukar dan sulit tadi. Allah katakan, fakku raqabah. Pertama, kalau mau sampai sama Allah, bebaskanlah, memerdekakanlah budak dan hamba sahaya. Tidak ada satupun perbuatan yang lebih dicintai Allah ketika seorang itu memerdekakan saudaranya. Ya, ini salah satu bukti Islam itu kontra segala bentuk penjajahan. Islam itu tidak setuju dengan segala bentuk perbudakan. Karena dalam pandangan Islam, kita ini hanyalah boleh menjadi budak dan hamba kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang pertama, au it'amun fi yaumin zi masghabah. Apa hal kedua yang bisa mengantarkan kita kepada Allah? Kasih makan orang pada hari terjadi kelaparan. Ya. Di saat banyak orang susah, harga sembako naik, BBM juga naik, bahkan muncul kabar ada orang meninggal ya karena kelaparan. Ya. Di sinilah dia, di saat orang susah kita punya komitmen untuk membantu. Ya. Nah, kemudian Allah katakan, yatiman za maqrabah, termasuk jalan yang sulit, jalan mendaki ini, inilah
membantu anak yatim yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, kadang-kadang orang ini tak tahu dia prioritas. Saudaranya pun, kerabatnya pun banyak yang susah dan yatim, nggak dipikirkannya. Tapi dipikir yang lain. Allah katakan, ya, adopsi dalam pengertian berikan nafkah, berikan biaya hidup untuk anak-anak yatim, apalagi ada hubungan kekerabatan denganmu. Au miskinan za matrabah, atau berikanlah bantuan kepada orang miskin yang begitu susah hidupnya, sampai hampir dekat dengan tanah. Artinya apa? Hampir mati dia, saking tak ada yang dimakannya. Nah, ini jadi menunjukkan kepada kita, inilah amalan-amalan yang terkesan sulit, tapi mendaki mengantarkan kita menuju Allah. Tapi kalau bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan sesama, ya sudah, terserah kau lapar, bukan urusanku. Memang terkesan mudah, tapi mengabaikan kebutuhan orang-orang yang seiman dengan kita, tak membantu mereka dengan apa yang bisa kita buat. Ini justru menjadi jalan yang menghantarkan kita ke jurang neraka jahanam. Nah, jadi ini hal yang saya kira menarik tadi untuk dilihat, perbandingan jalan mendaki dan jalan menurun. Satu terasa susah, tapi di akhir dapat kenikmatan luar biasa. Yang lain terasa ringan, tapi justru berakhir dengan kenistaan dan kehancuran yang luar biasa. Oke, baik. Ya. Nah, ini menyinggung soal memberikan kepada anak yatim begitu ya Ustaz, ya. Memberikan pada anak yatim yang masih memiliki hubungan saudara juga dengan kita. Ya. Berarti ini lebih kita dahulukan begitu Ustaz ketimbang dengan memberikan anak yatim mungkin yang ada di panti asuhan begitu? Ya, pasti. Memberikan sedekah kepada kerabat itu kata Rasulullah 2 pahala. Daripada kita memberikan sedekah kepada orang jauh. Kenapa? Memberikan sedekah kepada kerabat, di dalamnya dapat pahala sedekah dan dapat pahala menjaga silaturahmi. Nah, begitu juga mengayomi, menyantuni, menafkahi anak yatim. Ada yang jauh-jauh, tapi ada anak yatim. Siapa? Ponakan kita. Atau boleh jadi ya punya cucu kita. Ya, ini didahulukan. Jangan kemudian dahulukan orang jauh di saat ada orang dekat yang lebih membutuhkan. Siap. Oke, sahabat Al-Quran, untuk poin selanjutnya adalah mengenai akhir dari ashab yamin dan ashab shimal. Nah, ini seperti apa kisahnya? Ya, ashabul yamin, kata yamin itu artinya kanan. Orang Arab saat turun Al-Quran itu selalu menilai hal-hal yang berbau kanan dengan nilai optimisme. Kalau nampaklah orang keluar dari rumah, ada burung terbang di depan rumahnya, dilihat oleh orang Arab tuh, ini terbang ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, dia yakin hari itu adalah hari baik untuknya. Tapi kalau orang Arab lihat burung tadi terbang ke arah kiri, sedangkan dia berencana pergi ke pasar, dia urungkan niatnya. Ini hari sial nih, pergi pun ke pasar nggak akan untung katanya. Pulang dia. Jadi kiri itu lebih dikaitkan dengan pesimisme, kanan dikaitkan dengan optimisme. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan sebenarnya optimisme dan pesimisme tadi jangan dikaitkan dengan gerakan burung. Termasuk syirik juga ya Ustaz? Itu termasuk syirik, itu namanya tiarah dalam bahasa Arab. Nah, Allah katakan manusia nanti akan terbagi 2 kelompok. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan mereka yang dapat catatan amalnya dengan tangan sebelah kanan. Dan dengan menerima catatan amal dengan tangan sebelah kanan saja sudah terdapat isyarat tentang kebaikan kedudukan mereka. Allah katakan di sini, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian orang-orang yang beriman dan mereka saling memberikan wasiat dan pesan untuk kesabaran dan wasiat dan pesan untuk saling menyayangi, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah kelompok kanan. Jadi ciri supaya kita mau dapat
catatan amal kita dengan tangan kanan yang menunjukkan kita akan masuk surga? Pertama apa? Beriman. Yang kedua apa? Selalu bernasihat, menasihati dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Nasihat menasihati dalam kesabaran maksudnya apa? Ketika ada kawan ditimpa musibah, maka kita pun kuatkan dia supaya tetap bersabar. Jangan malah dipanas-panasi. Kalau aku buat begini gitu ya. Yang kalau kita panas-panasi orang yang sedang berduka, ini justru akan menyakiti hatinya. Ya, kuatkan dia dalam kesabaran. Begitu juga saling nasihat menasihati dalam kasih sayang. Ini seperti yang saya katakan tadi. Ya, antar sama kerabat harus punya nilai kasih sayang yang lebih daripada orang-orang di luar kerabat. Jangan sama kerabat kita putus silaturahmi, saling benci, saling iri, saling dengki. Nah, dengan adanya kasih sayang, saling mendoakan, saling mensupport, saling membela dalam kebaikan. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk kasih sayang yang dianjurkan. Nah, sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kufur dan ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran kami, mereka itulah kelompok kiri. Kelompok yang pesimis. Kelompok yang Allah katakan alaihim narum muqsadah. Nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang tertutup rapat sehingga tak memungkinkan bagi mereka untuk lari dan menghindar dari azab di sana. Jadi gambaran bersakit-sakitlah di dunia. Ya, karena itu jalan yang sukar yang bisa mengantarkan kita sampai pada Allah. Jangan kita bersenang-senang di dunia, tapi justru berakhir dengan kenistaan dan kehancuran. Tapi jangan pula udah sakit-sakit di dunia, sakit suka juga di akhirat. Ini ya dua hal yang tentunya di dunia tak beriman, di akhirat juga tak beriman. Yang akhirnya membuat kita jauh dari mendapatkan apa yang kita harapkan dari kebaikan. Oke, baik. Nah, Ustadz ini menyinggung soal kita saling menasehati gitu ya antara sesama umat muslim begitu. Nah, kalau kita lihat di saat ini begitu kondisi kadang kita ingin ngasih tahu loh Ustadz ke teman kita, ke keluarga kita bahwasannya apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan syariat misal gitu. Tapi kita satu sisi juga merasa ilmuku belum seberapa gitu. Aku tuh masih segan untuk menasihati dia begitu. Nah, ini gimana sih Ustadz agar kita supaya nggak segan gitu bisa memberikan nasihat, memberikan apa ya jalan yang lebih baik begitu istilahnya kepada saudara, kepada kerabat, tapi nggak ada rasa segan-segannya lagi begitu Ustadz. Enaknya gimana Ustadz? Pertama, sebaik-baiknya memberikan nasihat adalah dalam bentuk keteladanan. Ya, kalau kita nasihati orang tapi realitanya kita pun tidak sesuai dengan nasihat itu, orang tidak akan mempedulikan nasihat kita. Tapi di saat kita memberikan nasihat, terlebih dahulu kita wujudkan nasihat itu dalam perilaku kita sehari-hari, barulah nasihat itu akan masuk ke dalam hati dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di sini harus kita pahami, memberi nasihat itu hakikatnya kita sedang menyelamatkan saudara kita. Apakah kita rela orang yang berada di ujung jurang, kita biarkan dia jatuh tanpa kita tolong, padahal kita mampu untuk menolongnya? Maka dari itu, memberikan nasihat ini ada seninya. Dikatakan memberikan nasihat itu, pertama, jangan di depan orang banyak. Karena itu juga bisa mempermalukan dia. Yang kedua, sebelum kasih nasihat, apresiasi dulu kebaikan saudaramu. Jadi biar berimbang, agar orang tidak merasa ini asik kekuranganku aja dilihatnya. Tapi sebutkan apa kelebihan dia, baru kemudian nasihati. Ini juga bagian dari seni dalam memberikan nasihat. Yang ketiga, ketika kita merasa mungkin diri kita belum sepenuhnya layak dan cakap untuk memberikan nasihat tersebut, tidak ada masalah ketika kita menyampaikan hal tersebut kepada orang lain untuk jadi perantara memberikan nasihat. Dan itu bagian dari
kebijaksanaan kita. Kita merasa kalau saya yang bilang ini pasti nggak mau dengar dia. Nanti dikira ceramah begitu, tahu. Maka kita sampaikan kepada orang yang mungkin kita nilai pendekatannya lebih baik, ya. Tapi kita sampaikan apa-apa hal yang memungkinkan untuk dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Oke, apalagi kita setiap mukmin, setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah juga ya, Ustaz. Betul sekali. Ada juga ternyata seni-seninya untuk memberikan nasihat kepada saudara, kepada teman-teman kita juga. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surat Al-Balad ini sudah selesai ya. Sampai di sini sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi seperti apa kemudian makna-makna yang terkandung di balik surah Al-Balad. Dan tentunya kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Diajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah ya, kita akan bahas surah-surah yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.